With a population of more than 230 million out of its 274 million inhabitants, Islam stands as Indonesia's majority religion and consecutively the largest Muslim population in the world. Although Indonesia does not self-identify as an Islamic state or Islam as its state religion since its founding and up till now, Islamic culture remains significantly influential in the formation of Indonesian policymaking and in the local social-political affairs. For instance, in politics, Islamic parties' prevalent presence in the parliament generates Islamic centrist law capable of altering social-cultural affairs. Nowhere is this more obviously in place than in the time of Ramadan, held every 9th month of the Islamic calendar for the entire 30 days of the month. For the entire day, from the sunrise till dawn, they would refrain from eating, drinking, smoking, and engaging in any sexual activities. The major shift in lifestyle for the whole month is the inception of statewide policy changes, in particular for restaurants and other public places. Sponsorships of these collective day-let restaurant closed down varies. Some say it was due to the historical tradition, an unwritten ethic everyone follows to adjust to Ramadan. Meanwhile, according to the fiqh, some places could remain open to a certain exception, one of which is to provide food for females on period, physical labor workers, or even a musafir. However, given the context of Indonesian religious diversity, perhaps the inceptions of the cultural policy simply stems from the state's democratic nature, where the majority wins and the minority needs to compensate. In Bali, a region where the Islamic population is categorized as minorities and Hinduism is the majority, the situation flips. In Nyepi, a holy religious day for the Hindus, the social and cultural settings of Bali are adjusted to accommodate the celebration. Strong relations between religion and social life are often manifested in the form of government regulations, but unfortunately in some areas, the policy of closing restaurants during the day has caused the commotion. Kurang apa kami menutup loh, sudah di karena kalian bisa meroket saja. Jajaran Satpol PP Kota Serang menggerebek 2 rumah makan bebek Salero di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, tepatnya di Pasar Royal yang kedapatan buka di siang hari saat puasa. Now let's take a look on how the sellers got impacted from the policy. Kalau pendapatan, alhamdulillah sih biasa aja kayak sebelum-sebelumnya. Cuma tutupnya lebih awal. Jadi nggak biasanya kan kalau orang-orang kan kalau warung makan itu biasanya nutupnya malam takbiran, ngejar target segala macam. Nah kalau di Serang itu sekarang banyak lebih awal kayak seminggu. Karena kemarin kan kita 2 tahun itu nggak pulang, jadi kita ngejar pulang. Oke, izin jawab ya, karena rata-rata yang jualan juga pasti kan puasa. Yang namanya hawa nafsu kan kita nggak tahu datangnya kapan. Bisa aja kegoda dong, apalagi satu orang yang makan di tempat itu rata-rata lama. Ada ngerokok dulu, ada ngobrol dulu. Akhirnya kan di depan warung tuh ramai dong kendaraannya yang bawa kendaraan. Banyak kerumunan orang-orang, akhirnya itulah yang mengundang Satpol PP datang, dirazia lah segala macam kayak gitu. Untuk penjualan mungkin di awal-awal kita agak menurun sih Kak, tapi di pertengahan sampai akhir banyak kan. How do non-Muslim citizens view the policy? Nggak senengnya itu kayak gue terkekang kemanapun gue misalkan mau makan di luar tuh susah. Terus gue pengen makan minum nggak bisa sembarangan karena kota Serang terutamanya itu Serang Madani, artinya tuh jadi Serang yang bertakwa. Tapi kalau menurut gue nggak tepat banget itu diskriminasi terhadap yang minoritas ya. Kalau gue rasa lebih baik tuh kayak lu bikin kebijakan boleh buka, tapi syaratnya ya ditutupin aja lah, pakai gordeng kalau gue pengen. Ada nggak enaknya gitu kalau misalnya warteg atau warung makan itu harus tutup di saat puasa gitu. Padahal kan masyarakat Indonesia itu nggak cuman yang beragama Muslim, ada juga yang beragama Katolik, Kristen Protestan dan yang lainnya yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa. Do they respect the Muslims only because of the policy? Gini, adab lu gimana aja, etika lu gimana, hormatin orang nggak? Gitu loh maksudnya. Gue misalkan gue pengen makan nih tempat umum,
gue nanya, lu puasa nggak? Puasa. Oh ya udah, gitu loh. Gue makan dulu ya. Kalau lu mau nunggu di sini, kalau lu mau ikut gue, ya udah nggak apa-apa. Itulah intinya. Gimana orangnya aja. Akan sama sih Kak, karena kan itu salah satu bentuk kita toleransi terhadap mereka yang berpuasa gitu loh. Nggak mungkin kan kayak gimana ya, kalau dengar dari teman-teman yang jalanin puasa gitu, dari teman-teman yang muslim, katanya kalau misalnya setan-setan ya atau apa gitu pas bulan Ramadan itu nggak dilepas gitu, diikat gitu kan. Terus masa kita mau jadi salah satu dari mereka dengan menguji iman mereka yang berpuasa gitu kan? Ya menghargai aja sih teman-teman yang puasa gitu, untuk tidak makan di depan mereka, gitu, tidak minum di depan mereka, karena kan. What are their opinions on what policymakers should do in the future? Yang tepat sasaran aja. Ada beberapa yang harus direvisi lah. Lu bikin kebijakan tuh harus ada beberapa yang direvisi. Lu jangan mandang satu point of view, jadi harus memandang dari beberapa sudut gitu. Misalkan lu bikin kebijakan tidak boleh berdagang atau berjualan pada jam siang gitu misalkan. Nah, itu nggak tepat menurut gua. Lu boleh jualan, tapi lu tutupin. Tuh, itu lebih enak tuh kayak gitu. Jadi orang yang minoritas, kayak gua minoritas, itu ngerasa nggak terdiskriminasi. Menurut sih nggak perlu sih Mbak, kayak regulasi siang harus tutup, malam buka. Kan kasihan juga kalau misalnya yang buka mereka udah dari pagi atau cuma sore aja. Mendingan sih tetap biasa aja sih, kayak hari-hari biasa. Toh kan ya nggak mungkin sih kalau orang imannya tergoda cuma gara-gara lihat banner makanan atau apa gitu. According to the Secretary of the Indonesian Ulama Council of Serang, the policy of the restaurant opening hours during Ramadan is a product of the local government, the Indonesian Ulama Council of Serang, and the Ministry of Religion of Serang that has been discussed with Islamic community organizations, merchant representatives, and several other relevant figures. Since the Sultanate's days, this type of policy has been regarded as tradition and local wisdom. Because the majority of Serang's population is Muslim, favorable rules for Muslim have become normalized. A similar event can be identified in Bali, where most of the population is Hindu. The island has also issued a regional regulation that accommodates the celebration of Nyepi. Kalau ada orang yang buka dan jualan di siang hari di Kota Serang, dianggap dusun, dianggap amali, dianggap tidak elok. Walaupun mungkin tidak melanggar perda, tidak melanggar peraturan, tapi melanggar dan tradisi Kota Serang. In some regions such as Serang, the government in partnership with the Indonesian Ulama Council has introduced policies for culinary business owners in their area to close at midday during Ramadan. As a result of the many critics it has experienced over the years, the policy's implementation has gradually changed. According to our interview, some said that closing restaurants are no longer necessary, while others implied that half closing the space with curtains is acceptable. Though it cannot be claimed to have totally succeeded, it did show some improvements that should be noted. Ketua MUI, Khalil Nafis, melalui akun Twitternya mengatakan warung tidak usah ditutup jualannya, tapi makanannya jangan dipamerkan kepada orang yang sedang berpuasa. Ayo saling tegang rasa dan juga saling menghormati. How does this policy affect the Muslim spirituality, and does it feel like the worship is more serious or devout? Masih bikin kebijakan, kembali lagi sama masing-masing spiritual kitanya sanggup enggak nahan hawa nafsunya. Kalau memang sudah niat mau apapun itu cobaannya pasti akan terlaksana, tergantung niat. Kalau untuk kaitan dengan ibadah itu khusyuk atau tidak, itu sepertinya kembali kepada pribadinya lagi ya. Dan pemerintah tidak bisa mendeteksi seberapa banyak umat muslim di kota Serang ini yang ibadahnya khusyuk dengan menutup warung tersebut. Sepertinya itu tidak bisa diukur gitu loh. Kalau untuk ibadah ya. Menurutku nggak ada pengaruh signifikan kemudian bikin aku lebih taat gitu ya, atau lebih berpuasa secara konsisten atau dan lain sebagainya. Karena menurutku itu tadi, even ada kebijakan atau nggak ada kebijakan ini, ya yang mau mokel atau yang mau batal duluan juga jalan-jalan aja. Even pas ada kebijakan ini juga sebenarnya ya business as usual tetap terjadi gitu. Justru kalau yang konteksnya berpuasa ya
kebanyakan yang karena lingkunganku itu bekerja di bidang sektor-sektor yang distribusi domestik, pasar, dan kerja berat gitu loh. Jadi kebanyakan aku lihat orang-orang batal itu justru karena beban pekerjaan, aktivitas keseharian mereka sebenarnya. Now, what are the Muslims' opinion on this policy? Sebenarnya setuju secara umum untuk pelaksanaan yang tadi. Mungkin banyak yang pemerintah dan tim terkait mungkin banyak melakukan kesalahan, misalkan beneran menutup semuanya dari depan sampai belakang restoran itu ditutup. Nah, kalau menurut saya bagian depan itu bisa dikasih gorden ataupun ya segala hal yang bisa menutupi lah ya. Jadi orang tuh tidak kedistraksi gitu Kak. Tapi di belakangnya masih bisa dia produksi makanan, jadi orang-orang non muslim masih bisa beli. Ataupun orang muslim yang nggak bisa puasa, misalkan orang tua, lansia, anak-anak kan juga perlu makan kan. Nggak, kalau misalkan bayangkan aja ada 1 juta orang lansia di Indonesia muslim dan dia nggak bisa makan, terus akhirnya sakit kayak gitu kan, berarti kan jatuhnya kita juga zolim kan Kak. Nah itu nggak boleh juga kan kayak gitu. Maksudnya ya berarti kebijakan ini baik tapi dalam syarat tertentu. Ya, sangat disayangkan keluar kebijakan semacam ini dari suatu institusi pemerintahan resmi, official, administratif yang notabene itu berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang katakanlah nggak usah Indonesia Raya secara umum, Kota Serang secara spesifik yang masyarakatnya itu bukan cuma muslim. Kalau adanya keluar kebijakan daerah yang semacam itu, artinya si pemerintah daerahnya, pejabat pembuat kebijakannya itu nggak empati, itu nggak punya perasaan kebersamaan gitu dengan perbedaan yang ada di Kota Serang menurutku. Dan kayaknya apapun alasan yang melandasinya, apakah itu bentuk keimanan atau ketakwaan, dan kemudian dalam tanda kutip hari ini juga misalnya teman-teman muslim atau teman-teman lainnya itu kemudian mentolerir dalam tanda kutip dengan tidak bereaksi secara keras misalnya, menurutku itu bukan satu jaminan bahwa kebijakan ini boleh aja gitu. Ya karena tentu ada perasaan kecil atau perasaan apa yang nggak bisa berbuat apa-apa sebagai kelompok minoritas. Aku bayangkan diriku aja gitu, nggak usah ngomongin orang, tapi bayangkan diriku sendiri ketika kau ada di lingkungan masyarakat semacam itu, pasti sebagai minoritas aku ngikut aja. Dan apakah itu baik? Ya nggak baik lah menurutku, karena tentu mereka juga punya hak atau keinginan yang sama gitu di mata hukum atau di mata pelayanan publik. Bulan Ramadan itu berbisnis tidak dilarang, cuman kalau mereka mempersilahkan orang-orang yang berpuasa atau menyebabkan orang-orang tidak berpuasa dia membuka makanan, maka di dalam agama itu dilarang. Harta yang dia dapatkan itu adalah harta yang hasilnya menjadi haram, karena sebab dia membuka toko itu menjadikan orang-orang yang tadinya ingin berpuasa, dia membuka luang untuk seseorang itu tidak berpuasa. Maka yang berdagang berdosa, apalagi yang ikut makan juga ikut berdosa. Itu dalam segi urusan agama. Soal iman. Yang kedua, bahwa tujuan orang berpuasa itu kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi orang bertakwa karena puasa atau karena ibadah lainnya, itu ada panduannya dari Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ibadah wabil khusus puasa itu pondasi awalnya orang harus melakukannya dengan iman. Yakin betul ini adalah perintah Allah, bukan perintah siapapun. Jadi dia melakukannya hanya untuk Allah dan karena Allah. Yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban itu asal katanya adalah hasibah. Hasibah itu kalau bahasa Indonesianya artinya hitung-hitungan. Kalau pakai bahasa ekonomi itu transaksi. Artinya orang yang sedang berpuasa itu transaksinya betul-betul dengan Allah, bukan dengan siapapun. Tidak butuh minta hormat, tidak butuh minta dihargai oleh siapapun. Karena saya puasa murni karena Allah, ikhlas. Although there is sufficient progress, such as the words of the head of the Indonesian Ulama Council pushing for more leniency for restaurants to remain open during daylight, these progressions can only be sustained if everyone is reminded of the stakes every year. Despite the valid majority claim in democracy to direct policy and norms in their favor, one needs to remember that there is a limit to this entitlement. First, in the context of Ramadan,
The point of the rituals is for one to overcome hardships and hold on to temptations in exchange for God's blessings. Therefore, maybe resisting hunger temptations from open restaurants might just be part of the rituals. And lastly, Indonesia's national ideology Pancasila believes in Ketuhanan Yang Maha Esa, meaning as a state we believe in the existence of multiple religions with God, the one and only divinity. This is not an Islamic state or Hindu state. This is a state identified as a functional multi-religious one. And when demands by one religion are made, there is an equal entitlement for others to demand compromise for the greater good of everyone.